Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang gambaran negosiasi bisnis dengan saya sendiri, Denny Eka Darmawan, dan ketiga teman saya, Hafizah, Sabrina, Muhammad Ferry Pangestu, dan Siva Nurul. Pengertian negosiasi bisnis secara umum, negosiasi berasal dari kata to negotiate, to be negotiation dalam bahasa Inggris yang berarti Ini langsung presentasi sekarang ya? Iya. 17 anaknya. Tadi bapaknya langsung itu bilang aja kalau kelompoknya udah ada semua, langsung presentasi aja. Oke, lanjut. Secara umum, negosiasi berasal dari kata to negotiate, to be negotiation dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar. Negosiasi memiliki dua arti, yaitu satu, proses tawar-menawar dengan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Dua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Jackman 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Menurut Purwanto 2006 menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Bisa dilanjut dengan Ferry. Tujuan negosiasi bisnis. Ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi dalam bisnis, yaitu antara lain: yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Nah, manfaat negosiasi bisnis. Selain mempunyai tujuan, negosiasi juga mempunyai manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi dalam pengertian bisnis resmi antara lain adalah: yang pertama, terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Dan yang kedua, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Dan yang ketiga itu ada terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya ada proses negosiasi bisnis. Yang pertama itu persiapan. Persiapan ini meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, kemudian mengusahakan lebih banyak mengenal profil dari pihak lawan. Yang kedua ada kontak pertama. Nah, di tahap ini merupakan pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Terus kemudian tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator. Yang ketiga itu ada konfrontasi. Tahap ini menjadi tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi. Terus pada tahap ini juga terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali. Yang keempat itu konsiliasi, yaitu melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan. Yang kelima, solusi, di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau ketika para negosiator mulai menemukan titik temu. Yang keenam ini pasca negosiasi, yaitu tahap akhir dari negosiasi bagi kedua belah pihak. Jadi lanjut.
Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi bisnis. Yang pertama, pihak yang terlibat. Yang kedua, hubungan antar pihak. Yang ketiga, komunikasi antar pihak. Yang keempat, pilihan alternatif. Yang kelima, opsi realistis. Dan yang terakhir, kesepakatan yang sah. Hambatan negosiasi bisnis. 1. Melihat negosiasi sebagai konfrontasi. Konfrontasi tidak diperlukan dalam negosiasi. Kenyataannya negosiasi yang efektif dicirikan dengan pihak-pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan solusi, daripada masing-masing pihak berupaya memenangkan kontes keinginan. Yang kedua, mencoba menang dalam berbagai cara. Perspektif terbaik dalam negosiasi adalah mencoba untuk menemukan solusi di mana kedua pihak menang. Jangan melihat negosiasi sebagai konteks yang harus dimenangkan. Yang ketiga, menjadi emosional. Semakin kita emosional, semakin kita kurang membangun negosiasi yang konstruktif. Sangat penting untuk menjaga kendali. Yang keempat, tidak mencoba memahami orang lain. Karena kita mencoba menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, kita perlu memahami kebutuhan dan keinginan orang lain. Yang keempat, fokus pada kepribadian bukan isu. Biasanya, dengan orang yang tidak begitu kita sukai, kita cenderung menganggap betapa sulitnya orang tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, negosiasi yang efektif tidak mungkin dilakukan. Maka penting untuk berpegang pada isu dan menyingkirkan rasa suka atau tidak suka pada individu. Cara mengatasi hambatan negosiasi bisnis. 1. Menyamakan persepsi. 2. Siapkan alternatif. 3. Jangan mendebat. 4. Pertimbangkan waktu yang tepat. Kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, salah satu pihak akan menerangkan sudut pandangnya dan pihak lain akan menerima kondisi yang ditawarkan ataupun menolaknya dengan mengeluarkan sudut pandangnya sendiri. Proses ini akan terus berlanjut hingga kedua belah pihak yang bernegosiasi bisa mendapatkan kesepakatan.